Halo sahabat YouTube, kembali lagi di channel Pojok Inggris. Di video pembelajaran kali ini kita masuk kepada pembahasan TOEFL Skill 32, yaitu pembahasan tentang tense usage atau penggunaan tenses. Fokus kepada using the past with the present, yaitu penggunaan tenses past tense dengan tenses present tense. Using the past with the present menggunakan tenses past tense dan present tense. Dalam kalimat bahasa Inggris, past tense dan present tense seringkali ada atau terjadi dalam satu kalimat. Jadi ada kalanya kalimat di dalam bahasa Inggris itu memuat dua tenses yang berbeda. Salah satunya adalah tenses past tense digandengkan dengan tenses present tense. Itu lumrah terjadi di dalam kalimat bahasa Inggris. Dan apabila ditemukan past tense dan present tense dalam satu kalimat, jadi kalau ada present tense dan past tense menyatu dalam sebuah kalimat, maka ada dua catatan yang perlu diperhatikan. Yang pertama, jika ditemukan satu verb dalam bentuk past dan satu verb dalam bentuk present di dalam satu kalimat itu, kalimatnya kemungkinan salah. Jadi teman-teman, apabila menemukan kalimat bahasa Inggris dengan dua klausa, dua verb, satunya dengan menggunakan verb past tense dan satunya dengan menggunakan verb bentuk present tense, kemungkinan kalimatnya salah, sehingga perlu diperbaiki salah satu verbnya. Bisa jadi merubah yang bentuk past tense-nya atau merubah yang bentuk present tense-nya, yang bentuk present-nya. Itu yang pertama. Kemudian catatan yang kedua, tapi ada kalanya bisa menjadi benar ya. Jadi kalau tadi kemungkinan kalimatnya salah atau incorrect yang pertama, yang kedua ada kalanya kalimatnya bisa menjadi benar, correct, ketika kalimatnya memiliki satu verb dalam bentuk past dan satu verb dalam bentuk present. Artinya ketika menemukan kalimat dengan dua verb yang berbeda, baik itu verb bentuk past maupun verb bentuk present dalam satu kalimat, kemungkinan kalimatnya bisa benar. Artinya tidak perlu merubah salah satunya. Artinya memang kalimatnya kalimat benar. Dengan syarat atau dengan catatan, dengan syarat makna kalimatnya logis, masuk akal. Karena kadangkala memang kalimat dengan menggunakan verb yang berbeda, present dan past dalam satu kalimat, kadangkala memang maknanya tidak logis, tidak masuk akal. Sehingga teman-teman perlu betul memperhatikan makna dari kalimat tersebut untuk mengetahui apakah kalimatnya correct atau incorrect. Jadi apabila ada dua verb yang berbeda di dalam satu kalimat, verb past dan verb present dalam satu kalimat, maka teman-teman perlu memperhatikan makna dari kalimat tersebut. Ya, is it logic or not? Apakah kalimatnya logis atau tidak? Sehingga nanti teman-teman bisa menentukan kalimatnya incorrect or correct, salah atau benar. Sekarang kita masuk kepada contoh. Seperti apa sih contoh kalimat dengan menggunakan dua verb yang berbeda tadi? Contoh yang pertama ini contoh yang incorrect ya. He took the money when he wants it. Maknanya dia mengambil uang ketika dia menginginkannya. Kalimat yang pertama, he took the money, ini bentuknya dalam bentuk past. Jadi mengambil uangnya, he took, dia mengambil uang. Mengambil uangnya itu pada saat lampau, sudah lewat. Kemudian kalimat kedua, he wants it, ketika dia menginginkannya. Menginginkannya itu saat sekarang. Kalimat ini secara makna tidak logis, tidak mungkin mengambil uang di masa lampau tapi keinginannya sekarang. Ini kan
secara makna tidak logis. Sehingga kalimat ini, satu kalimat yang menggunakan verb yang berbeda. Yang pertama verb took, yaitu verb past, dengan once, verb present. Ini secara makna tidak logis, is not logic. Sehingga kalimat ini perlu dirubah salah satu verbnya. Bisa menjadi he took the money when he wanted it. Dia mengambil uang itu ketika dia menginginkannya. Jadi mengambilnya di masa lampau, keinginannya juga di masa lampau, sama-sama lampau. Ini kalimatnya benar karena maknanya logis. Keinginannya di masa lampau, keinginan mengambil uangnya, kemudian mengambil uangnya juga terjadi di masa lampau. Ini logis, berbeda dengan yang di atasnya, incorrect. Ini tidak logis karena menginginkannya sekarang, tapi mengambilnya sudah terjadi, sudah dilewati, sehingga ini tidak logis. Atau kalimat yang tidak logis yang pertama ini, selain bisa menjadi seperti ini, he took the money when he wanted it, juga bisa menjadi seperti ini. He takes the money when he wants it. Dia mengambil uang, mengambilnya sekarang, when he wants it, ketika dia menginginkannya. Jadi akibat dari keinginan ini juga terjadi sekarang, mengambilnya juga sekarang. Jadi sama-sama verb past, took dengan wanted, dan ini takes dengan wants, sama-sama verb present. Jadi ini yang perlu teman-teman perhatikan. Ini kalimat yang ini, he took the money when he wants it. Makanya di awal tadi dijelaskan, kalau menemukan kalimat dengan dua verb yang berbeda tenses, seperti contoh ini, he took the money when he wants it, tensesnya past tense dengan present tense, maka teman-teman perlu memperhatikan perlu memperhatikan makna kalimatnya. Is it logic or not? Kalau logic tidak perlu dirubah. Tetapi kalau tidak logic, tidak masuk akal, maka salah satu verbnya harus dirubah bentuknya. Sekarang kita masuk kepada contoh yang berbeda verb tapi maknanya logis, sehingga benar, tidak perlu merubah bentuk verbnya. Contoh, I know that he took the money yesterday. Saya tahu, know ini bentuk verb pertama, present tense, kemudian took-nya bentuk past. Ini kan sudah berbeda tenses. Yang pertama I know tenses present tense, kemudian he took the money yesterday, tensesnya past tense. Maknanya saya tahu, tahunya sekarang, that he took the money yesterday, bahwa dia mengambil uang kemarin. Jadi mengambil uangnya kemarin, tahunya sekarang. Saya tahu bahwa dia telah mengambil uang kemarin. Nah ini meskipun berbeda tenses, berbeda verb, bentuk verb. Yang pertama verb present, yang kedua verb past, tetapi secara makna logik, maka kalimat ini adalah kalimat yang correct, benar. Sehingga kita tidak perlu merubah salah satu bentuk dari kedua verb tersebut. Oleh karenanya kita perlu memperhatikan meaning dari kalimatnya, is it logic or not. Sekarang kita masuk ke analisis kalimat. Coba kita buat contoh yang menganalisis kalimat, apakah kalimat ini benar atau salah. Yang pertama, Mark studied at American University when he is in Washington DC. Ini ada dua verb. Yang pertama studied, bentuknya lampau, berarti belajarnya sudah lampau. Kemudian di sini ada verb is, bentuk to be. Sekarang, waktu sekarang. Berbeda bentuk ya, ini bentuk past, ini bentuk present. Kita perhatikan maknanya. Mark studied at American University when he is in Washington DC. Mark telah belajar di Universitas Amerika ketika dia di Washington DC. Nah, ini keberadaan dia di Washington saat ini, tetapi belajarnya sudah lampau. Ini kan tidak logik nih namanya. Maknanya tidak logik. Sehingga kalimat ini incorrect. Kita perlu merubah salah satu bentuk dari verbnya, sehingga kalimatnya menjadi seperti ini. Mark studied at the American University when he was in Washington DC. Jadi kita merubah yang bentuk ini. Sama-sama dibuat past tense. Karena di sini belajarnya sudah lampau, tentu keberadaan Mark di Washington juga lampau, bukan sekarang. Jadi kalimat yang pertama ini keliru, is not logic. Sehingga kita perlu merubah bentuk verbnya yang di sini. Is kita rubah ke was karena
kegiatan studinya, kegiatan belajarnya sudah lampau. Contoh yang kedua, ya. He is telling the teacher why he did not have time to finish his homework. Yang pertama is bentuk present, yang kedua did bentuk past. Coba kita lihat maknanya. Dia sedang memberitahu guru itu, jadi memberitahunya sekarang ya, waktu sekarang. Why he did not have time to finish his homework. Mengapa dia tidak memiliki waktu untuk menyelesaikan PR-nya. Jadi tidak mempunyai waktunya di masa yang lampau. Jadi kira-kira kalimatnya ini logis atau tidak? Logic or not? Memberitahunya sekarang, kemudian tidak memiliki waktunya di masa lampau. Alasannya, why he did not have time to finish his homework. Ya, jadi kalimat ini logik ya. Meskipun berbeda tensesnya present dengan past, tetapi secara makna ini logik ya. Contoh misal kayak saya memberitahu guru ya, mengapa saya tidak masuk kemarin. Jadi tidak masuknya kemarin, cuman memberitahunya sekarang. Itu kan logik namanya. Sehingga ini kalimat ini tidak perlu dirubah bentuknya karena ini sudah logik secara meaning, masuk akal secara makna. Contoh yang ketiga, Steve wakes up early every morning because he went to work early. Ini tensesnya berbeda juga. Verbnya wakes up ini verb present dengan went verb past. Steve bangun awal setiap pagi karena dia telah pergi untuk bekerja di awal pagi. Jadi ini bangunnya ini waktu sekarang, cuman bekerjanya waktu lampau. Ini kira-kira logic or not? Ya, jadi kalimat ini tidak logik sehingga kita perlu merubah salah satu bentuk verbnya. Sehingga menjadi Steve wakes up early every morning because he goes to work early. Jadi karena di sini present, di sini juga harus present. Nggak mungkin pergi bekerjanya sudah lampau tapi bangunnya baru sekarang gitu ya. Jadi kan nggak mungkin, nggak matching nih kalimat yang ini. Sehingga kita perlu merubahnya menjadi Steve wakes up early morning because he goes to work early. Jadi a verb when juga kita ganti dengan verb present menjadi goes. Berikutnya, he put some money in his account when he goes to the bank. Ini verbnya juga berbeda. Put ini verb 2. Ketahuan dari mana? Ketahuan dari ini tidak beraturan ya. Putnya tidak beraturan. Ketahuan bahwa ini verb 2 karena tidak menambahkan s. Kalau seandainya ini verb pertama, verb present, maka harus ditambah s. Puts karena subjeknya third person ya, orang ketiga. Oleh karenanya ini adalah verb kedua karena ini tidak beraturan. Put, puts maknanya meletakkan. Verb 1, verb 2 dan verb 3-nya sama bentuknya. Dia telah meletakkan beberapa uang di rekeningnya when he goes to the bank, ketika dia pergi ke bank. Jadi meletakkannya sudah lewat, meletakkan uang atau menyimpan uang di rekeningnya sudah lampau, sudah dilewati, tetapi perginya malah sekarang. Pergi ke banknya malah sekarang. Ini kan tidak logik nih secara makna. Sehingga kalimat ini perlu kita rubah bentuknya. Salah satu bentuknya menjadi he put some money in his account when he went to the bank. Jadi meletakkannya lampau, perginya juga lampau. Ini baru ini logik ya. Kegiatan perginya sudah lampau, kegiatan meletakkan uangnya juga di masa yang lampau. Sehingga kalimatnya menjadi logik. Kalau yang ini tidak logik, kenapa? Karena perginya sekarang, tapi naruh uangnya kemarin. Nggak logik secara makna kalimat ini, gabungan kalimat ini. Kalau yang awal ini, yang di atasnya ini. Kalau ini sudah logik, karena sudah merubah bentuk verbnya. Sekarang kita masuk contoh yang terakhir. I understand that you were angry. Saya mengerti bahwa kamu marah. Mengertinya sekarang, marahnya lampau. Ini kira-kira logic or not? Iya, jadi yang terakhir ini logik ya, benar. Jadi
Dan meskipun tensesnya berbeda, ini present, understand-nya present tense, were-nya past tense, tetapi secara makna kan ini logic, maka kalimatnya benar. I understand, saya mengerti, mengertinya sekarang. That you were angry, bahwa kamu marah-marahnya sudah lewat. Jadi ini logic secara makna, maka kalimat ini benar, sehingga kita tidak perlu merubah bentuk verbnya. Sekarang kita masuk kepada latihan. Ini contoh latihan di dalam penggunaan tenses present tense dan past di dalam satu kalimat. In several of his paintings, Edward Hicks depicted the Quaker farm in Pennsylvania where he spends his youth. Di dalam beberapa lukisannya, several of his paintings, alpha, ini sudah benar bentuknya ya. Ini sudah benar bentuknya. Edward Hicks depicted, menggambar atau melukis the Quaker farm, persawahan Quaker atau ladang Quaker in Pennsylvania, di Pennsylvania, where, di mana he spends his youth, dia menghabiskan masa mudanya. Where ini sudah benar bentuknya, adverb clause menunjukkan tempat, sudah benar bentuknya. Kemudian spends ini verb present, verb present. Kemudian his ini merupakan pronoun, pronoun yang termasuk adjective ya, adjective pronoun, his youth. Kira-kira yang salah antara Alpha, Bravo, Charlie, dan Delta? Ya, yang salah adalah yang Charlie, karena ini tidak logik secara makna. Ini kan menggambarnya sudah lampau nih. Depict, ini ada verb bentuk past. Menggambarnya sudah lampau, tapi di sini disebutkan menghabiskan masa mudanya malah sekarang. Ini kan tidak logik, sehingga kita perlu merubah bentuk verbnya yang di sini. Ini kan bentuk verb 1, maka kita rubah bentuk verb 2. Caranya gimana? Tinggal kita ganti huruf D menjadi T, kemudian membuang S-nya. S-nya ini kan tambahan nih, present karena dianggap ketiga tunggal, he. Buang S-nya, D-nya tinggal diganti dengan huruf T. Spend, verb 1, spend pakai T, verb 2, spend pakai T juga verb 3. Jadi di sini tinggal kita ganti menjadi spend pakai T yang spend, supaya kalimatnya menjadi menjadi logic. Contoh yang kedua, a 21-year-old man became the second casualty yesterday when he loses control of his truck. Seorang laki-laki berumur 21 tahun became, menjadi, the second casualty, korban yang kedua, yesterday, kemarin. Jadi ada verb yesterday. Ada keterangan waktu yesterday. Verbnya di sini sudah bentuk kedua. Berarti sudah benar, became sudah benar. Kenapa ini benar bentuk kedua? Karena memang lampau, ketahuan dari ini yesterday. Berarti alpha sudah benar. When, ketika, ini bentuk adverb clause yang menunjukkan waktu, sudah benar. He loses control, dia kehilangan control of his truck, trucknya. Di sini ada verb lose, bentuk present. Di sini kejadiannya kemarin. Tetapi di sini kehilangan kontrol pada kemudi truknya sekarang. Berarti kan nggak matching nih, tidak logik. Sehingga verb yang di sini harus diganti, karena di sini bentuknya present, maka diganti dengan past. Sehingga loses menjadi lost, yaitu es-nya ini diganti dengan huruf T. Ya, jadi 21-year-old man became the second casualty yesterday when he lost control of his truck. Seorang laki-laki berumur 21 tahun menjadi korban yang kedua kemarin ketika dia kehilangan kontrol pada kemudi truknya. Jadi yang salah yang Charlie, karena tidak matching atau tidak logis secara makna dengan verb yang di sini, became. Sama dengan yang nomor 1, spends di sini juga tidak logis dengan kata depict yang di sini, bentuk verb 2 yang di sini. Jadi nomor 1 jawabannya Charlie, yang salah
Nomor 2 juga Charlie yang salah karena tidak logik secara meaning, secara maknanya. Oke, itu saja barangkali untuk materi kita pada video kali ini. Sekali lagi, kalau ada dua verb berbeda di dalam satu kalimat, seperti verb past dan present dalam satu kalimat, maka yang perlu diperhatikan adalah meaningnya. Kalau maknanya logik, maka kalimatnya benar, tetapi kalau maknanya tidak logik, berarti kalimatnya kemungkinan incorrect, salah. Itu saja barangkali, semoga bermanfaat. See you next time. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan di kolom komentar.